Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara. Ada informasi Indonesia ini berhasil mempertahankan status sebagai emerging market dalam MSCI 2026 Market Classification Review yang diumumkan pada hari Rabu kemarin. Meski demikian, ancaman turun kelas ke frontier market masih terus membayangi. Namun di balik keputusan ini, Saudara, penyedia indeks saham global Morgan Stanley Capital International atau MSCI ini masih mencatat beberapa persoalan yang dinilai dapat mengganggu kepercayaan investor institusi global terhadap pasar modal domestik. Dalam peninjauan ini, MSCI membuka kemungkinan mempertimbangkan langkah yang lebih jauh apabila tidak terdapat kemajuan yang memadai terkait isu transparansi pasar. MSCI menyebut opsi reklasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi frontier market dapat dipertimbangkan pada penentuan indeks November nanti apabila berbagai persoalan yang menjadi perhatian investor global belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ya, Saudara, BI dan OJK pun langsung memberikan respons setelah MSCI merilis posisi Indonesia yang tetap di emerging market. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrick, bilang, tentu kita mengapresiasi apa yang sudah disampaikan dan itu juga sudah menjadi bagian dari diskusi kita selama ini. Jadi tentu perbaikan-perbaikan akan terus kita lakukan. Yang pasti satu hal adalah ke depan kita yakini akan menjadi lebih baik. Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fauzi bilang berdasarkan feedback dari pelaku pasar dan global index provider, berbagai reformasi yang telah dilakukan saat ini telah memperoleh acknowledgement dan mulai menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan investasi. Skor dari MSCI ada kriteria yang masih dinilai positif seperti ukuran pasar dengan skor 5 di mana kapitalisasi pasar memenuhi standar emerging market. Kemudian likuiditas pasar dengan skor 5 di mana aktivitas perdagangan masih memenuhi persyaratan MSCI. Ada juga klasifikasi pasar, Indonesia tetap masuk kelompok emerging market Asia Pasifik dengan skor juga 5. Sementara kriteria yang masih menjadi catatan adalah transparansi kepemilikan saham dengan skor 3. MSCI menilai data kepemilikan dan free float masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, information flow status kriteria ini diturunkan menjadi negatif karena masih terdapat kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan dan aktivitas perdagangan. Terakhir, Saudara, adalah akses pasar valuta asing. MSCI menilai liberalisasi pasar falas Indonesia masih terbatas bagi investor asing. Indonesia tetap masuk ke kelompok emerging market Asia Pasifik bersama negara-negara seperti Tiongkok, Malaysia, Filipina, Thailand, Korea Selatan, Taiwan, dan India. Nilai Indonesia di MSCI lebih baik dibandingkan Korea Selatan. Indonesia masih unggul di 5 indikator aksesibilitas pasar, sementara Korsel hanya unggul di 1 indikator, yakni stock lending. Meski lebih baik, para investor justru lebih mengkhawatirkan Indonesia masuk frontier market dibandingkan Korea Selatan. Selain itu, sejak awal tahun, KOSPI menguat signifikan berbanding terbalik dengan IHSG. Reformasi yang telah dilakukan Indonesia, diantaranya, Saudara, ada minimum free float naik jadi 15%. Ini peningkatan keterbukaan data pemegang saham, penguatan transparansi beneficial ownership, hingga perbaikan tata kelola pasar modal oleh BI dan juga OJK. Sejak MSCI Global Market Accessibility Review 2026 dirilis pada Jumat pekan lalu hingga Market Classification Review pada Rabu kemarin, IHSG terpantau terus terkoreksi. Bahkan penurunan kemarin hampir menyentuh 4%, kembali di bawah level psikologis di 5.883. Sementara hari Senin masih di level 6.116 dan Selasa turun di level 6.101. Saudara, kemudian seberapa besar pengaruh rilis MSCI yang masih mempertahankan status bursa RI di emerging market terhadap IHSG dan juga pelemahan rupiah? Kita bahas bersama Lisa Camelia Suryanata, Head of Equity Research Kiwum Sekuritas. Bu Lisa, selamat pagi, apa kabar? Halo, selamat pagi. Baik-baik Mas Dian, terima kasih.
Bu Lisa, ini kan yang kemarin ramai begitu jadi perbincangan pada hari Rabu, MSCI mempertahankan status Indonesia di emerging market. Apa yang membuat pasar sebegitu reaktif hingga IHSG kemarin ditutup anjlok hampir 4%? Mhm. Iya, jadi secara sepintas mungkin kedengarannya masih oke ya bahwa Indonesia itu dipertahankan di emerging market. Tapi eh, di balik itu ternyata pasar lebih fokus pada kalimat yang satunya lagi yang lebih penting, yaitu MSCI secara eksplisit menyebut adanya profound investability concerns yang terkait transparansi kepemilikan saham dan juga adanya coordinated trading behavior ya. Nah, jadi ini saya perhatikan kedua kalinya MSCI menggunakan kalimat yang agak keras seperti ini gitu ya. Hmm, hmm. Bahkan secara terbuka menyebut kemungkinan adanya konsultasi penurunan status ke frontier market. Jadi ini menjadi semakin eksplisit diungkapkan seperti hitam di atas putih gitu saat ini ya, yang tadinya cuma sebatas teoretikal aja atau apa teori spekulasi gitu. Jadi pasar tuh kemarin tidak menjual karena status IM dipertahankan, tapi karena resiko risk premium Indonesia ini yang sebelumnya dianggap apa teoritis itu tadi semakin mulai kelihatan gitu, semakin menjadi resiko yang nyata dan memiliki juga tenggat waktu yang jelas. Begitu Mas ya. Oke, berarti masih ada risiko yang nyata yang masih diperhatikan oleh para investor. Melihat reaksi kemarin, Bu Lisa, Anda melihatnya ini adalah respons jangka pendek atau ada potensi akan berlangsung lama, juga mempertimbangkan banyaknya sentimen-sentimen lain termasuk pelemahan rupiah? Jadi kalau mengenai MSCI ini kan memang ini adalah hal yang dipermasalahkan dari kemarin-kemarin ya, dari dulu-dulu, dari sejak MSCI itu apa mengajukan keberatan komplain atas kualitas pasar modal kita. Dan apa efeknya, impactnya ini juga sudah diterjemahkan ke market dengan asing banyak buang dan sudah berbulan-bulan juga kita jatuh gitu. Sampai even ke level terendah dalam 5 tahun ya. Mhm. Um, jadi ini jelas ya mungkin bukan sentimen satu yang bisa dipecahkan dalam 1-2 hari ya, karena itu yang diminta adalah adanya pembuktian, adanya eh, implementasi yang konsisten dari para regulator bursa sehingga bisa memberikan assurance kepada mereka bahwa kualitas dan kredibilitas pasar modal kita ini tetap sound ya. Nah, kalau boleh saya kasih usul mungkin ke regulator bursa, kalau misalkan dalam waktu sebulan ke depan nih ya dari hari ini gitu, bisa dibikin adanya suatu laporan before and after. Jadi waktu mengenai free float misalkan, ketentuan free float kan sekarang 15% minimum. Jadi sudah bisa diberikan laporan nih bahwa emiten-emiten yang kurang free floatnya sekarang sudah mulai bertambah. Nah, kemudian yang masuk ke dalam HSC list gitu, high stock concentration. Nah, ini juga sudah bisa diberikan laporan yang meyakinkan bahwa yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dengan emiten, ini sahamnya sudah mulai disperse ke publik begitu. Nah, kalau dalam 1 bulan ke depan bisa kasih laporan bertahap seperti itu, I think ya MSCI juga cukup akan appreciate ya. Dan menurut saya apa yang dituntut oleh MSCI itu sangat amatlah wajar gitu. Jadi tidak cuma sekedar janji kebijakan belaka, melainkan juga ada bukti implementasi yang real. Begitu Mas Yan. Oke, berarti ini bukan sentimen yang bisa diselesaikan 1-2 hari begitu, harus ada implementasi yang nyata. Juga yang menjadi perhatian, Bu Lisa, di tengah-tengah masyarakat ini terkait dengan pidato Presiden. Beberapa kali ketika Presiden berpidato, IHSG terpantau terkoreksi. Apakah menurut Anda ini ada korelasinya? Apakah ini sentimen atau bukan di pasar saham? Namun jangan dijawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.
Saudara, kita lanjutkan perbincangan terkait dengan seberapa besar pengaruh rilis MSCI terhadap penurunan IHSG dan pelemahan rupiah bersama Lisa Camelia Suryanata, Head of Equity Research Cube Sekuritas. Bu Lisa, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah terkait dengan sentimen begitu di Bursa Saham Indonesia. Kita ketahui kalau kita pola-polanya ketika ada koreksi tajam adalah ketika penutupan Selat Hormuz, geopolitik, juga pelemahan rupiah. Terakhir juga soal rilis MSCI. Tapi yang juga ditangkap oleh publik begitu ketika beberapa kali Presiden berpidato, IHSG terpantau terkoreksi tajam begitu. Apakah menurut Anda ini ada korelasinya atau sebetulnya ini bukan sentimen, ada sentimen lain di luar hal itu? Oke, kalau perhatikan pola, ya silakan perhatiin aja sendiri ya. Kalau setiap kali ada pidato dari presiden, market bereaksi gimana gitu. Eh, tapi mungkin bukan dari apa isi pidatonya tersebut atau eh, apa ada hubungannya atau enggak ke market. Tapi mungkin dari figurnya itu sendiri yang dari sejak dia mulai naik ke kursi kepemimpinan itu sepertinya jarang sekali mengeluarkan suatu komentar yang suportif atas stock market Indonesia gitu ya. Jadi padahal sebagai seorang pemimpin negara harusnya bisa mengerti bahwa stock market itu adalah representatif paling depan dari ekonomi Indonesia karena isinya adalah 900 lebih emiten-emiten perusahaan yang berdiri di Indonesia, baik itu adalah BUMN maupun swasta begitu. So that is the essence yang harusnya bisa dimengerti oleh para pemimpin negara gitu. Jadi mengenai kebijakan pemerintah juga memang lagi banyak disorot belakangan ini ya, dan kita tahu bahwa investor yang serius, investor asing, international especially, ini akan melihat apakah kebijakan government ini bisa bisa punya kemantapan atau tidak gitu. Maksudnya predictable, sorry. Ya, kebijakan pemerintah yang unpredictable itu biasanya menimbulkan faktor ketidakpastian yang tinggi di market dan itu adalah suatu faktor yang tidak disukai. Ya, jadi kita maunya nih orang market sebenarnya juga mungkin nggak peduli figurnya siapa, tapi bagaimana kebijakan itu bisa diterjemahkan yang market friendly. Ya, menurut saya itu aja sih. Oke, jadi menurut Anda, Bu Lisa, statement seperti apa dan juga kebijakan-kebijakan seperti apa yang tampaknya akan mendorong IHSG melaju melesat begitu? Oke, kebijakan seperti apa? Nah, kalau misalnya boleh kita ulas, kebijakan terakhir yang ditelurkan oleh pemerintah adalah kebijakan ekspor satu pintu, ya dana DSI, ya. Nah, ini kalau setahu saya masih perlu banyak details atau kerangka yang lebih jelas untuk implementasinya, ya. Juga sudah mendengar masukan dari kiri kanan bagaimana letak peran Danantara di dalam hal ini, dan juga resiko-resikonya juga sudah mulai dipertanyakan. Apakah ini akan menjadi salah satu alasan terjadinya bottleneck, ya, atau menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari, atau ya Danantara ini, DSI ini cuma perannya sebagai administratif aja, level administratif aja, tidak mengganggu operasional, campur tangan dalam harga maupun kontrak gitu ya. Nah, jadi kalau mengeluarkan suatu kebijakan itu sebaiknya tidak yang berpotensi untuk blunder ya, dan juga harus dipikirkan matang-matang kerangkanya bagaimana. Kalau bisa ajaklah asosiasi industri juga untuk berunding bersama begitu. Kita tahu negara memang lagi butuh banyak pendanaan gitu ya. Dan kalau misalkan saya rasa sih pengusaha atau emiten kalau misalnya harga lagi bagus, royalti atau fee naik itu sangat amat wajar gitu. Tapi yang membuat resiko trading yang antara buyer dan
seller itu menjadi terganggu seperti ini, buktinya apa? Sudah ada surat dari China untuk menunda pembelian batu bara dari Indonesia, ya kan? Nah, inilah yang ditakutkan oleh industri begitu. So next mungkin bisa dipertimbangkan cara-cara berikut. Oke, berarti sebetulnya investor juga masih menunggu begitu terkait dengan termasuk salah satunya kebijakan DSI, bagaimana implementasinya ke depan. Namun kalau kita balik lagi soal MSCI, Bu Lisa, melihat kondisi saat ini begitu, termasuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah kekhawatiran pasar akan potensi downgrade ke frontier market ini relevan, mengingat penilaiannya itu kan masih lama gitu, November nanti? Ya, ya saat ini menurut saya mungkin masih agak terlalu dini ya Hmm. untuk mengatakan Indonesia akan turun ke frontier market. Probability-nya itu belum menjadi skenario dasar gitu. Tapi I have to tell you the truth bahwa menurut survei global competitiveness belakangan ini, saya baru aja menyadari bahwa Indonesia tuh anjlok posisinya dari 40 ke 48. Bahkan among Asian peers aja kita tuh kalah gitu ya. Nomor satu masih Singapura, kemudian disusul Malaysia, Thailand, Vietnam. Vietnam itu bahkan nomor 27. Dan kita tuh bahkan kesalip oleh Philippines yang berada di ranking 47. Kita turun ke 48 ya. Nah, artinya apa? Market size aja nggak cukup. Yang tadi ada apa? Tadi ada tabel sebelumnya tuh bahwa kalau dari sisi market size kita rankingnya yang paling tinggi, kita bisa lebih tinggi daripada negara-negara lainnya. Ya, itu showing market size aja nggak cukup. Buktinya apa? Bagaimana bisa Vietnam yang skala ekonominya lebih kecil dari kita itu levelnya 21 tingkat lebih atas daripada kita gitu ya. Ya kalau Malaysia udah jangan ditanya, udah 33 steps above us gitu. Nah, jadi yang lebih dipermasalahkan saat ini adalah bukan valuasi perusahaannya lagi, tapi lebih ke hal-hal eksternal di belakangnya, seperti apa? Institusi yang kuat, kemudian transparansi. Ini secara ekonomi global ya. Terus kemudian juga adaptasi teknologi, SDM yang bagus gitu. Dan again balik lagi ke kebijakan pemerintah yang lebih predictable gitu. So apakah kalau tadi kita balik ke pertanyaannya, apakah kekhawatiran soal downgrade ke frontier market itu relevan? Ya bukannya 0%, menurut saya ada gitu, ada kemungkinan ke arah situ. Ya, but hopefully, tapi mungkin sampai ke November ini bisa ada sedikit kemajuan yang bisa dipresent ke mereka. So hopefully kita bertahan di emerging market. Oke, baik. Bu Lisa tadi sempat menyebutkan terkait dengan daya saing kita begitu dengan negara-negara di Asia terutama. Kalau kita lihat juga nilai dari MSCI Emerging Market ini menempatkan Indonesia lebih baik dibandingkan Korea Selatan, Filipina, Thailand, Taiwan, dan juga India seperti yang tabel sempat ditampilkan tadi. Bagaimana kita bisa membaca data ini? Apakah sebetulnya kita patut berbangga hati atau masih banyak risiko yang membayanginya? Pasar itu adalah bahasa yang paling jujur, Mas Yan. Jadi oke, secara ranking, secara skor mungkin oke. Korea Selatan ini bursanya masih bisa mencapai rekor demi rekor, didukung oleh sektor teknologi ya, dan Nikkei juga begitu. Nah, sementara mungkin kita yang lebih commodity driven, kita saat ini lagi tidak ada kekuatan di situ ya. Karena situasi market global juga lagi nggak mendukung untuk harga-harga komoditas itu untuk naik gitu. Other than gold berarti. Dan minyak juga mungkin sekarang kita secara statusnya adalah net oil importer, jadi kurang bisa mengambil keuntungan di situasi perang saat ini gitu. Moreover kita juga kena energy shock. Nah, jadi kalau balik ke pertanyaan itu tadi, saya harus ulang sekali lagi apa yang tadi sebelumnya saya bilang bahwa size enough
big size, market size itu nggak cukup gitu ya. Oke, oke. Perlu untuk pembenahan di sektor-sektor lain, terutama yang ini karena dalam kaitannya adalah kualitas pasar modal, jadi harus ada pembuktian bahwa kredibilitas pasar modal ini bisa lebih meyakinkan, especially untuk investor internasional. Oke, berarti jangan sampai terlena gitu karena market size saja tidak cukup. Kalau kita lihat perkembangannya kemarin, Bu Lisa, uang asing keluar sangat banyak, 1,17 triliun hanya dalam satu hari. Kemudian kalau kita tarik lagi dalam satu bulan ini ada 28,9 triliun rupiah. Ini kalau proyeksi Anda sampai kapan asing akan terus keluar dari pasar Indonesia dan seberapa besar ini berdampak juga pada pelemahan rupiah? Oke, FYI, porsi MSCI Indonesia dalam 1,5 tahun terakhir ini sudah berkurang dari 3,5% menjadi sekarang cuma sekitar 0,5% aja. Jadi 3%-nya itu juga memang udah kabur ke negara-negara lain, ya mungkin seperti Vietnam, Thailand, Kambodia, Singapura, Malaysia, gitu-gitu. Apakah masih akan berlangsung net sale ini? Secara year to date ini sudah mencapai 83 triliun ya dari awal tahun. Kalau melihat sisi valuasi, sebenarnya udah murah ya. Oke. Dan I believe mungkin ini sudah mulai menarik ya. Jadi despite nada-nada negatif yang masih melingkupi market itu, secara valuasi di sini udah mulai menarik gitu. Mungkin ya dana asing juga kan bisa saja mereka melakukan front running atau smart money sudah mulai masuk dikit-dikit, tapi mungkin tidak dengan bendera asing begitu. Kalau kita berharap melihat masuknya dana asing dengan secara signifikan, baru kita merasa yakin market ini aman. Secara historical, asing itu akan mulai kelihatan masuk itu ketika market itu sudah agak rebound sekitar 11% gitu. So kalau kita fokus kepada foreign outflow, ya mungkin masih bisa terjadi besok-besok. Tapi apakah mereka juga ikut beli at the same time? Nah, itu juga bukannya tidak mungkin. Kemungkinan itu terbuka begitu ya. Okay. So imbang, kita berimbang aja gitu. Maksudnya kalaupun apakah itu mempengaruhi decision kita, ikut asing masuk dulu baru kita masuk, ya kita sih, menurut saya kita tidak perlu ikut 100% seperti itu gitu ya. Karena kalau menurut valuasi, menurut saya sekarang sudah cukup oke untuk masuk. Baik, secara valuasi masih cukup oke begitu ya kalau kita melihat kondisi saat ini. Tapi kalau kita melihat juga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, terutama regulator begitu ya, BI dan juga OJK, Bu Lisa ini telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi permintaan dari MSCI. Apakah langkah-langkah yang dilakukan saat ini masih belum cukup sehingga kalau kita lihat kemarin pasar ini cenderung fear begitu? Menurut saya masalahnya mungkin bukan arah kebijakannya ya. Soalnya bahkan MSCI juga mengakui bahwa reformasi yang dilakukan ini sudah mengarah ke arah yang benar gitu. Tantangannya itu pada implementasi dan hasil nyata. Nah, that's why tadi di awal saya bilang kalau bisa dalam 1 bulan ke depan ini kita tunjukkanlah bukti gitu ya, semacam report ya. Lagi pula kan munculnya peraturan baru kan sudah beberapa bulan sebelumnya. Pasti dari itu dikeluarkan sampai sekarang sudah mulai dijalankan dong. Nah, jadi dalam sebulan ke depan kayaknya kita udah bisa nih kasih report buat ke mereka gitu. At least untuk menenangkan market gitu ya. Jadi market juga lihat, regulator ini ternyata memang kerjanya nyata gitu. Dan I'm sure MSCI juga pasti akan lihat hal tersebut gitu. Kalau market bisa lihat, tentunya investor asing juga pasti bisa lihat gitu kan. Nah, jadi fase pasar sekarang ini berada pada fase show me, don't just tell me gitu. Kebijakannya udah ada, jadi investor ingin melihat bukti bahwa kebijakan tersebut efektif. Oke, yang diperlukan saat ini adalah bukti
bagaimana kebijakan ini efektif dan juga diperlukan kebijakan yang menenangkan market begitu ya Bu Lisa. Terima kasih Head of Equity Research Kiwum Sekuritas Lisa Kamelia Suryanata atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Bu.